Pada hari Senin, bulan Zulkadah, tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah dengan sekitar 1.500 muslimin untuk menunaikan ibadah umroh. Tiba di Hudaybiyah, dekat kota Mekah, kaum muslimin berhenti untuk beristirahat sambil memantau keadaan kaum Quraisy yang masih memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Kaum Quraisy di Mekah mulai waspada karena mengira rombongan yang dipimpin Rasulullah ini akan menyerang kaum Quraisy di Mekah. Nabi pun mengutus sahabat mulia Utsman bin Affan untuk menyampaikan kabar kepada kaum Quraisy kedatangan Rasul ke Mekah hanya untuk ibadah semata. Namun beredarnya isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh kaum Quraisy membuat Nabi dan para sahabat berikrar di bawah sebuah pohon yang dikenal dalam sejarah dengan Baiat Ridwan. Peran Utsman bin Affan yang cukup berbahaya inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mencintai sahabat mulia ini. Pohon yang dulu menjadi tempat baiat Rasul yang dikenal dalam sejarah dengan Baiat Ridwan sudah ditebang pada masa Umar bin Khattab. Sebuah bangunan masjid tanpa atap di kawasan Hudaybiyah inilah yang kini masih tersisa dari tempat yang bersejarah ini. Utsman bin Affan lahir di Taif, dekat Mekah, tahun 574 Masehi. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek kelima, yaitu Abdi Manaf. Terlahir dari keluarga besar Bani Umayyah, keluarga kaya dan mulia di kalangan Quraisy. Dengan kekayaannya inilah kelak Utsman bin Affan selalu menafkahkan di jalan Allah. Pribadinya yang lembut dan santun membuat dirinya lebih cepat menerima hidayah dan petunjuk Allah saat Abu Bakar Siddiq mengajaknya memeluk Islam. Dengan begitu, Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu. Akibat turunnya wahyu surat Al-Lahab ini, Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan putri Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menikahkan putrinya dengan sahabat mulia Utsman bin Affan. Pernikahan ini dan yang kelak disusul dengan pernikahan kedua dengan putri Rasulullah yang lain membuat Utsman mendapat gelar Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan benar-benar telah menjalani hidup di bawah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesantunan dan sifat rendah hati yang sudah dimiliki Utsman sejak sebelum Islam semakin membuat diri sahabat mulia ini menjadi pribadi yang agung. Sifat dermanya yang tiada batas selalu menjadi solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi kaum muslimin. Di balik hatinya yang lapang dan kedermawanannya, Utsman bin Affan memiliki rasa malu yang mempesona. Bahkan malaikat pun disebut Rasulullah merasa malu terhadap sahabat mulia ini. Itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa segan dan memperlakukan Utsman berbeda dengan sahabat yang lain. Perlakuan istimewa Rasulullah terhadap Utsman bin Affan membuktikan kualitas sahabat yang satu ini. Ketulusannya dalam mengabdi kepada agama dan keteguhannya menimba ilmu dari Rasulullah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah calon penghuni surga yang ditetapkan melalui wahyu. Segala tindakannya dan pengabdiannya terhadap agama tak diragukan lagi menjadi cermin bagi kehidupan kaum muslimin dan pantas menjadi suri tauladan sepanjang masa. Dalam perjalanan hidupnya, Utsman memang menjadi saudagar yang kaya raya. Senang menjamu orang banyak dengan hidangan kaum bangsawan. Namun ia sendiri di rumahnya hanya memakan roti dan cuka, bahkan lebih sering mengenakan pakaian kasar dan murah.
sangat menjadi bekal saat memimpin kaum muslimin. Sebagai khalifah ketiga, sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Al-Faruq, Khalifah Umar bin Khattab, tersungkur akibat tikaman pisau seorang majusi. Tubuh Umar segera diusung ke rumahnya tak jauh dari Masjid Nabawi. Dalam kondisi tak berdaya dan lemah, tak ada yang terpikir oleh Umar kecuali nasib kaum muslimin. Umar pun menunjuk 6 orang sahabat paling mulia dan membentuk tim agar memilih salah satu dari 6 sahabat mulia sebagai pengganti dirinya setelah pemilihan alot selama lebih 3 hari pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Terpilihlah sahabat mulia Utsman bin Affan sebagai khalifah di usianya yang ke-70 tahun. Inilah khalifah kaum muslimin ketiga sepeninggalan Rasulullah setelah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Tampilnya Utsman bin Affan sebagai khalifah menjadi berkah tersendiri bagi kaum muslimin. Selama 6 tahun pertama, sahabat mulia menantu Rasulullah ini mengikuti jejak Khalifah Umar bin Khattab dalam memimpin kaum muslimin. Pribadinya yang lemah lembut dan bersahaja membuat kaum muslimin hidup dalam kenyamanan dan kedamaian. Utsman bin Affan yang memang memiliki kekayaan berlimpah sejak sebelum Islam tak pernah disibukkan dengan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tak pernah sekalipun mengambil gajinya sebagai khalifah. Bahkan sahabat mulia ini lebih banyak memberi kepada orang lain dari harta kekayaannya sendiri. Menjadi khalifah kaum muslimin di wilayah yang sangat luas seperti Jazirah Arab, kawasan Persia, Syam, dan Mesir, Utsman bin Affan mengabdikan sisa hidupnya yang sudah lanjut usia untuk kepentingan kaum muslimin dan tegaknya agama Islam. Selain mempertahankan kebijakan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang dikenal banyak bekerja dan sedikit bicara ini banyak membuat kebijakan baru yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin hingga sekarang. Masjid Nabawi yang menjadi pusat pemerintahan Khalifah Islam diperluas sehingga bisa menampung jumlah jemaah kaum muslimin yang terus saja meningkat. Sejarah mencatat Utsman bin Affan adalah yang pertama melakukan perluasan Masjid Rasulullah SAW. Di usianya yang sudah lanjut, Khalifah Utsman bin Affan masih tegar dan senang berdakwah, bahkan ke penjara-penjara. Sebagai sahabat dekat dan menantu Rasulullah, Utsman dikenal memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Ijtihad-ijtihadnya banyak diikuti kaum muslimin setelahnya hingga sekarang. Sahabat Utsman bin Affan yang mendapat gelar Zu Nurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah menjadi pribadi matang dan menjunjung tinggi keadilan. Segala persoalan yang muncul di kalangan kaum muslimin dihadapi dengan ketenangan dan kelembutan, sekalipun bahaya maut mengancamnya. Ketenangan dan kelembutan yang melekat dalam pribadi Utsman bin Affan tak lantas membuat sahabat mulia ini berhenti menyebarkan Islam ke berbagai wilayah seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Sejarah mencatat Utsman bin Affan mengirimkan pasukan muslimin ke berbagai wilayah yang kembali murtad setelah ditaklukkan pendahulunya seperti ke Iskandaria, Mesir, dan wilayah Persia. Namun di tangannya pula Islam menyebar ke kawasan Asia seperti Kabul, Afghanistan, Samarkand, dan Azerbaijan. Dari Mesir, muslimin digerakkan ke wilayah Afrika Utara hingga Maroko. Bahkan kawasan laut pun tak lepas dari perhatian Utsman bin Affan. Pulau Siprus di Eropa pun ditaklukkan oleh Angkatan Laut Pertama yang dibentuk oleh Utsman bin Affan. Saat pasukan muslimin menaklukkan Azerbaijan, terjadilah peristiwa penting yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Pasukan muslimin yang berasal dari wilayah berbeda saling hujat karena berbeda pendapat dalam bacaan Al-Quran. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi pengumpulan Al-Quran dalam satu bacaan, yaitu bacaan Quraisy. Al-Quran inilah yang menjadi standar bacaan kaum muslimin di dunia hingga sekarang. Itulah mengapa
Al-Quran yang kini menjadi pegangan kaum muslimin di dunia saat ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Namun pengumpulan bacaan dengan standar bahasa Quraisy inilah diantaranya yang kemudian memunculkan api fitnah dalam sejarah Islam. Fitnah yang disebar oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah menjalar ke semua wilayah dan menggugat berbagai masalah yang berujung pada tuntutan agar Utsman meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Api fitnah tak lagi bisa dibendung, sementara Utsman tak ingin memadamkan dengan kekerasan. Tahun 35 Hijriah, Utsman dibunuh oleh para penebar fitnah setelah mereka mengepung rumahnya selama 40 hari. Benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Namun di akhir hayatnya, ia harus menghadapi fitnah besar yang sekaligus menjadi penyebab wafatnya.